Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ika Rahmawati dari kelas Ekonomi Syariah A dengan NIM 40118.002. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Yang pertama yaitu 3 konsep berkaitan antara pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka konseptual. Poin yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa sebuah penelitian perlu dilakukan. Pendahuluan memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pada bagian pendahuluan biasanya berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang berisi pemahaman mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap paling penting yang berisi pokok bahasan yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Poin kedua yaitu kajian pustaka atau biasa disebut tinjauan pustaka, merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain terkait topik yang akan diteliti. Kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, untuk menunjukkan kemampuan ilmiah peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang relevan. Yang kedua, mengevaluasi informasi sejalan dengan konsep yang diajukan peneliti untuk keperluan penelitian. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ditemukan dalam literatur. Poin yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka. Dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu komponen studi pendahuluan. Poin pertama, penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset berupa latar belakang, ruang lingkup, batasan-batasan riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Latar belakang merupakan gambaran atau alasan seseorang melakukan penelitian. Ruang lingkup itu seperti apa penelitian yang dilakukan, di mana penelitian dilakukan, kapan penelitian dilakukan. Kemudian batas riset. Dalam penelitian harus menggunakan batasan riset dikarenakan penelitian fokus kepada objek yang diteliti atau akan diteliti. Poin kedua, elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Elaborasi merupakan tahapan di mana seseorang itu melakukan analisis dan berusaha memperdalam kemampuan. Di sini seorang peneliti memperdalam kemampuannya dengan cara melakukan kajian pustaka atau literatur review dalam bidang yang dikajinya. Kajian pustaka di sini seperti membaca buku, membaca skripsi, dan jurnal yang relevan dengan apa yang kita kaji atau riset terdahulu. Poin ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Di sini menjelaskan tentang bagaimana gambaran kolerasi dari hasil kepustakaan atau hasil dari kita membaca dan memahami objek yang akan kita teliti dengan kerangka konseptual yang sudah dikembangkan. Studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli, diantaranya dikenal dengan kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, dan tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan kerangka konseptual oleh peneliti akan sangat membantu dalam menentukan arah pelaksanaan penelitian. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir mengenai hubungan antara variabel yang terlibat dalam penelitian sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Yang keempat, komponen kerangka konseptual. Poin pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Di sini maksudnya, kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan dan digunakan untuk menjelaskan teori apa yang dipakai.
Poin kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Di sini dimaksudkan kerangka konseptual memberikan petunjuk peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, dan dengan kerangka konseptual juga akan memberi kemudahan peneliti menentukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian yang dilaksanakannya, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat menentukan jawaban yang sesuai dengan pokok tema penelitian. Poin yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Untuk mendeskripsikan teori yang dijadikan landasan, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu, karena kerangka teoritis didapat dari banyak pendapat yang telah beberapa kali diuji kebenarannya, sehingga berlaku secara umum kerangka teoritis perlu dikemukakan deskripsi teori dalam kerangka konseptual. Yang selanjutnya yaitu komponen kajian pustaka. Poin pertama, melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Theoretical mapping merupakan pemetaan teoritis. Pada penelusuran kepustakaan, peneliti melakukan uji awal atas gagasan-gagasan awalnya, atas formasi awalnya. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Peneliti harus memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh ahli lain. Ketika peneliti mulai membuat rencana penelitian, ia tidak bisa menghindar dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mengamati, menelaah, dan mengidentifikasi dengan baik. Poin kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut, baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Di sini peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang akan dipilih untuk dipecahkan melalui penelitian betul-betul belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Jika diketahui bahwa ternyata permasalahan yang dirasakan sebagai masalah sudah terdapat di buku-buku karena sudah terbukti melalui prosedur ilmiah, maka calon peneliti tentang masalah tersebut agar apa yang ia lakukan bukan sekedar meneliti tanpa arti. Hasrat serta modal yang tersedia dapat dialihkan pada masalah-masalah yang memang cukup bermanfaat. Yang terakhir yaitu contoh kerangka konseptual dengan judul agama dan ekonomi. Dengan kerangka konseptual, poin pertama yaitu kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Mata pencarian di Ampel mayoritas menggeluti usaha berdagang dengan membuka toko yang memperdagangkan berbagai peralatan berkaitan dengan kepentingan ibadah agama Islam. Keberadaan keturunan Arab yang menjadi kaum mayoritas di Ampel menjadi kawasan Ampel sebagai salah satu wisata religi karena bertepatan dengan lokasi makam Sunan Ampel. Perkembangan kehidupan ekonomi suatu masyarakat dalam wilayah memang tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari, sehingga setiap manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bidang keagamaan, masyarakat Ampel mayoritas menganut agama Islam, diikuti dengan Kristen, dan yang menjadi minoritas yaitu agama Hindu. Ampel terkenal dengan masyarakat yang multi etnis, namun yang menjadi mayoritas yaitu etnis Arab, karena Ampel dikenal dengan perkampungan Arab. Di Ampel mereka lebih terlihat mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi, yang seakan lebih menyibukkan diri dengan berdagang daripada sholat. Cara kehidupan demikian cenderung ke arah keduniawian dibanding dengan kehidupan desa yang cenderung ke arah agama. Poin kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam berbisnis. Di kawasan Ampel, etnis Arab, Jawa, Madura berperan sebagai pelaku komoditas perdagangan. Perilaku beragam masyarakat Ampel termasuk dalam kategori masyarakat yang hidup dengan rukun dan damai, sebab masyarakat tersebut memiliki toleransi yang tinggi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.